Muka marah. Bila tidak mirip kau, jadilah bunga matahari. Ekspresi senang. Mungkinkah kau mampir hari ini? Ekspresi sedih. Jatuh. Mau beli, Kak? Iya, mau lihat-lihat dulu. Iya, boleh. Gak nyampe lagi. Lucu nih. Kak, ini ada ukuran apa aja ya? Ini tuh ada M, XXL. Tapi kayaknya kalau sekarang ada XXL deh. Kakak kalau mau beli, ya yang ukuran kakak apa? Aku S. Oh, S tuh bisa beli juga online di Store, ya kan? Cuman karena kakak di sini, jadi belinya offline aja ya? Oh iya. Iya, ini Adanya XXL ya, Kak? mau nggak? Ya udah deh, boleh, Kak. Boleh ya. Oke, saya kan duduk, Kak. Ini harganya 250.000. Oh, 200. Iya. Aku ada uang cash aja ya, Kak ya. 300.000. Aku nggak ada kembalian lagi, Kak. 50.000-nya mau didonasiin aja nggak? Boleh deh, Kak. Boleh ya. Oke. Tadi aku bungkus dulu. By the way, XXL nggak kegedean, Kak? Nanti kayaknya buat temen aku aja deh, Kak. Oh, buat teman kakak. Soalnya aku nggak muat. Oke, udah kenalan dulu, Kak. Ah, Ayo. Femi. Ya udah, kita udah temenan kan ya. Berarti ini buat aku aja ya. Apa dong? ya, Kan kita udah teman. Ya udah deh, nggak apa-apa, Kak. Nggak Buat apa-apa kakak ya. aja. Ntar aku nggak apa-apa. Ya apa-apa ya. Makasih ya. Iya, Ya udah kalau gitu aku sama-sama. jual lagi ya ini ya. Iya. Oke. Ini dia Femi Mak, kecil-kecil cabai rawit. Halo. Apa kabar Femi? Baik. Panggilan Femi aja berarti Femi. ya. Femi. Weh, Femi nih kecil-kecil banyak banget apa ya potensinya. Amin, ya kan? amin. Karena kamu bisa nyanyi, bisa acting, anak teater musikal juga, content creator juga. Luar biasa, keren. Thank you. Tapi kalau dilihat-lihat nih, karena kamu anak teater musikal kan, apalagi sekarang teater musikal tuh lagi marak lagi nih, lagi banyak lagi. Bisa nggak sih kamu ceritain untold story tentang teater? Menarik banget. Jadi tuh sebenarnya tahun lalu tuh aku lagi skripsian kan, Kak. Terus aku tuh diajak teman aku untuk nonton teater musikal Ken Dedes. Oke. Nah, pas aku nonton, aku tuh kayak, rasanya tuh aku pengen banget masuk ke dunia itu gitu kan, masuk ke dunia teater. Terus aku selama skripsi aku tuh ngeliat banyak banget open audition kayak Mamma Mia, Legally Blonde, Kapan Resign, Tariakan gitu-gitu. Jadinya aku tuh ngeliat itu aku pengen banget, aku sampai ngebuka PDF audisinya, tapi aku nggak bisa audisi karena aku lagi skripsi. Jadi pada kayak saat itu sempat lagi skripsi betul, dulu. lagi skripsi. Jadi kayak aku hold dulu deh, aku kayak aduh nggak bisa nih kalau gue ikut fix nggak lulus gitu kan. Fix Jadinya nggak lulus apa nggak lolos nih? nggak lulus skripsi. Kuliah. Jadi Terus? aku kayak oke, tahun ini aku fokus skripsi dulu aja. Itu ntar aja lah cita-citanya gitu kan. Jadi kelar skripsi, terus aku kayak janji sama diri sendiri, oke, aku harus audisi entah kapanpun itu. Pokoknya entah tahun 2023 atau 2024. Ternyata pas 2024 ada open audisi Joshua Joshua. Oh, disitulah. Jadi kamu daftar nih. Nah, tapi berarti itu adalah perjalanan kamu kan, yang awalnya skripsian, tapi pengen banget ikutan teater musikal, sampai akhirnya bisa ikutan yang Joshua Joshua. Iya. Dari situ juga kamu dinotiskan sama salah satu penyanyi tanah air yang luar biasa banget. Centil ya? Di We The Fest. Aku lihat waktu minggu lalu ya. Minggu lalu, Karena aku persis. juga ngefans nih sama si penyanyi itu, Sal Priadi kan. Sal Priadi. Kamu dinotis sama Sal Priadi. Iya, Kak. Kok bisa kamu dinotis dan bisa tampil di We The Fest tuh gimana ceritanya? Jadi tuh ceritanya sebenarnya karena aku teater musikal di Joshua Joshua yang dilaksanakan sama Cerita Beda Hak Sama. Aku bikinlah konten tentang teater itu sebagai orang yang pertama kali ngikut teater musikal gitu kan. Terus ternyata masuk FYP-nya Sal Priadi. Kayak dia tahu gue bernafas, Kak. Terus udah kan akhirnya dia follow aku itu juga udah rolling depan gue. Kamu boleh gak sekarang chat Sal Priadi, Kak,
tolong follow back dong Ayu Boleh, kita LSTNI langsung gitu. chat. Oke, lanjut. Terus udah kan dia follow aku, terus tiba-tiba itu tanggal 11 Juli. Halo Femi, perkenalkan saya Sal Priadi. Di DM, maksud gue siapa yang gak kenal lo bang, gitu kan. Aku sirik banget guys, gimana ya? Terus kayak, halo Kak Sal, salam kenal aku Femi, gitu. Terus Gak usah sombong gitu bisa. terus akhirnya dia ngajakin Kak Sal, dia ngajakin aku kayak, aku pengen mengundang kamu untuk nyanyi di Gala Bunga Matahari di We The Fest tanggal 19. Kamu berkenan nggak? Berkenan banget kan, wah langsung kayak, aku bacanya langsung nangis tuh di kosan sama kakakku. Udah kayak gini terus, mau kak bersedia loh segala macem. Terus udah akhirnya tanggal 18 Juli itu kita rehearsal. Datanglah ke studio nih, cuk-cuk-cuk. Oh, sama keluarga aku semuanya datang pas rehearsal. Jadi, Femi, bakal manggung gitu kan di We The Fest. Terus kayak keluarga aku datang semua, latihan lah. Di situ kita latihan. Ternyata, ada. Gimana, Wak? Jadi tak kira kan cuma kayak, oh ya nyanyi bersama choir kan, bersama teman-teman choir gitu. Aku pikir tuh kayak, choir tuh berarti ya 10 orangan lah, gitu. Wah ini bakal keren banget gitu kan. Terus? Ternyata lebih dikit orangnya. Aku Iya, masuk aku lihat grup. kayak cuma beberapa Iya orang karena aku doang kan. masuk grup, cuma ada 5 orangan gitu. Anak-anak kecil ternyata. Jadi kayak kita akan rehearsal ya tanggal 18 jam 9 pagi sampai jam 10. Terus kayak, Kak maaf, si ini lagi sekolah. Terus kayak dalam hati gue, hah sekolah? Anak-anak kecil, ternyata itu grup orang tua murid. Bentar, pertanyaan selanjutnya. Gue agak salfok, bentar. Kenapa anak-anak orang tua murid? Maksudnya berarti masih SD? Masih SD, ada yang umur 5,5 tahun, ada yang umur 7 tahun, ada yang paling tua tuh 12 tahun, sama aku paling tua jadi 23 tahun. Terus aku kayak, oh my god, ternyata aku tuh sama anak-anak kecil sih. Terus kita langsung kayak, gila, ini udah dikit banget. Terus pokoknya udah kan, kita latihan tuh, latihan segala macam. Terus Kak Sal bilang, oke, jadi di sini ceritanya, ada ceritanya gitu. Aku pikir bener cuma nyanyi bareng, ternyata ada teaternya sedikit. Terus aku kayak, nanti Femi akan pakai clip on karena kamu ada line sendiri. Terus gue kayak, demi apapun gue Aku jadi center of attention gitu ya. iya. Terus pas Kak Sal bilang, iya nanti Femi akan menjadi bunga. Terus gue dalam hati, demi apapun udah ada nama tokohnya bunga gitu kan. Padahal aku sempet mimpi juga tuh. Apa tuh? Mimpi, maksudnya kayak cita-cita pengen, jadi pas teater musikal Joshua kan banyak teman-teman yang pakai clip on sendiri kan, karena mereka punya line sendiri gitu kan. Terus aku tuh dalam hati kayak, pengen deh suatu saat pakai clip on untuk nyanyi, ada line sendiri atau nyanyi gitu kan. Langsung terkabul dalam 2 minggu ke depan. Itu aneh banget sih Kak. Itu berarti sebuah afirmasi positif yang jadi nyata. Iya bener, sumpah. Kayak kalau disebutin terus tuh bener-bener bisa jadi kenyataan. Itu aneh banget. Berarti harus kalau misalnya orang punya cita-cita tuh harus diucapin terus, Iya, terus bener. sampai akhirnya beneran kejadian gitu ya. Terus pas akhirnya kamu ketemu kan sama Sal Priadi, langsung tuh gimana perasaannya? Dia humble banget Wak. Oh my God. Bener-bener kayak bukan artis, bukan musisi, bukan apa. Kayak bapak-bapak lagi berkarya gitu. Vibes-nya tuh bapak-bapak banget kayak. Bapak-bapak banget tapi ya. Bapak-bapak apa sih, kebapaan gitu loh. Berwibawa gitu. Berwibawa banget. Dia juga Lucu tapi banget. ini lucu ya menurut aku ini sih. Kayak kamu jadi nyatu sama anak-anak kecil kan. Yang dimana umurnya jauh sama kamu. Iya kan? Berarti kamu dianggap anak kecil dong sama Sal Priadi, iya gak sih? Nah, itu nggak kayak gitu sih Kak. Gimana sih Gimana? kalau itu? Gimana, Wak? Pokoknya aku nggak dianggap yang kayak anak kecil gitu, tapi aku malah kayak sangat diterima gitu sama Kak Salnya. Kayak Kak Sal tuh bayangin ngasih kepercayaan ke aku yang nggak pernah ketemu sama sekali. Jadi juga nggak tahu apakah suara aku gimana, acting aku gimana, tapi kayak kok Kak Sal Priadi bisa percaya banget sama aku. Itu aku bingung banget sih. Terus kamu merasa Kayak terhormat banget ya. Banget. Aku sampai kayak, Kak Sal makasih banget, sumpah. Kayak apa ya, kok bisa sih orang ngasih kepercayaan sebegitunya gitu berarti loh. itu karena kamu positive vibes banget. Iya. Karena kalau aku lihat dari konten kamu juga kan positive vibes. People pleaser gitu, dimana orangnya tuh kayak aduh nggak enakan gitu-gitu kan. Dan tapi selain kamu jadi content creator, kamu jadi anak teater juga. Tadi kan kamu juga sempat mention kalau kamu teateran, tapi sebelum itu ke hold gara-gara kamu skripsian. Emang kamu dulu jurusan apa?
Aku ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Dan dari ilmu komunikasi itu jadi kamu bisa dapetin ilmu banyak juga kan tentang dunia entertain mungkin, ya nggak sih? Jujur iya sih, karena Ilkom kan bener-bener ngebahas tentang gimana kita menyampaikan sebuah pesan dan nggak keliru gitu diterimanya. Dan itu ternyata kayak masuk banget juga sih di teater. Maksudnya kayak kan teater kita berekspresi untuk nyampein pesan, kita bercerita gitu kan. Dan ternyata kalau di Ilkom juga basicnya gitu, ngasih sebuah informasi, ngasih cerita, tersampaikannya gimana gitu. Oke, Gitu tapi sih. ini kamu kan punya banyak banget job desk ya kayaknya ya sebenarnya. Anak teater, content creator, terus juga kamu bisa nyanyi, bisa acting gitu kan. Tapi antara dua nih, anak teater sama content creator, yang kamu pengen fokusin tuh yang mana? Atau kamu lebih prefer kemana sih sekarang? Wah, itu aku bingung banget sih. Harus jawab. Sebingung itu ya. Gimana? Gimana ya? Aku Gimana, tuh bingung Wak? banget kayak pas aku masuk. Ini kan aku baru sekali seumur hidup nih ikut musikal teater. Jadinya aku tertarik banget untuk nyoba another musical theater. Oh, berarti kamu pengen nyoba lagi di musikal lagi, Iya. tapi sembari jalan lah ya Iya sih, sembari content jalan. creator ini Benar, gitu. benar. Oke, kenapa nggak milih dulu nih ya jurusan seni? Jurusan atau nggak sekolah seni lah gitu? Jujur, aku tuh dulu sebenarnya pengen psikolog malah. Lebih nggak nyambung guys. Lebih nggak nyambung. Dulu gue tuh pengen psikolog banget nih. Cuma karena kakak aku tuh udah masuk Ilkom kan. Terus kayak oh ya udah ngeliat lah semester 1-2-nya seperti apa Ilkom. Terus akhirnya kayak udah ikut aja lah, ikut kakak aja. Cemplung lah gue masuk ke Ilkom gitu kan. Terus cuma kayak ya udah belajar aja lah gitu kan. Belajar. Cuma kayak di Ilkom ya. Cuma aku tuh kayak nggak ngeh juga aku suka seni sebegitunya deh Kak. Pada awalnya. Iya, aku tuh cuma kayak ngerasa, oh ya oke, gue suka nyanyi, gue suka main gitar, gue suka tampil, gue suka perform. Udah cuma sekedar itu, tapi nggak tahu kalau oh ternyata itu tuh ada komunitasnya, oh itu ada dunia sendiri, itu tuh aku nggak tahu sama sekali. Berarti dulu tuh kamu nggak sempet ngulik-ngulik gitu ya? Iya enggak, aku cuma malah nguliknya di content creator terus Kak. Aku tuh mulai konten dari 2013. Dari 2013 sudah Yes. konten yang people pleaser gitu-gitu Bukan, ya? bukan. Kontennya di YouTube. Oh di YouTube awalnya, baru sekarang yang people pleaser itu di TikTok. Instagram dan TikTok. Oke. Gitu. Ngomongin soal konten-konten kamu nih. Konten kamu kan ada juga yang apa sih aku lupa, Bintaro Next Top Model ya kan. Itu tuh isinya menceritakan tentang orang-orang yang nggak lolos Indonesia Next Top Model ya? Bener sih, lebih kayak pengen jadi model tapi nggak bisa. Nah, lo bisa nih ada BNTM. Iya. Bisa masuk Bintaro Next Top Model. Berarti aku kalau mau join gimana caranya? Langsung ke aku aja, orang dalam. Orang ternyata nggak baik loh pakai orang dalam ya. gitu. Oke, yang pengen aku ulik lagi sekarang itu lebih ke kayak kemampuan kamu di dunia acting atau di teater nih. Kan kamu kemarin baru juga tampil sama Priyadi kan. Terus ya abis itu pasti kamu udah terlatih lah secara mental. Acting gimana? Acting nangis, marah, seneng gimana? Bisa nyanyi juga kan? Bisa. Sekarang aku mau challenge kamu. Oke. Boleh kan? Seru nih. Challenge-nya gampang. Kamu kan kemarin nyanyi lagu Gala Bunga Matahari kan? Jadi kamu nyanyi Gala Bunga Matahari. Terus nanti aku, sambil kamu nyanyi, aku memperintahkan kamu buat kayak misalkan ekspresi nangis. Atau ekspresi senang gimana, kayak gitu-gitu. Oke. Gimana? Jadi nyanyi sambil ekspresi apa gitu kan? Iya, Oke. sambil kamu acting juga di situ, ya kan? Bisa dong? Bisa kan? pasti bisa. Oke, kalau gitu, ya udah kalau gitu kamu coba nyanyi dulu. Nanti tiba-tiba entah di detik berapa aku tiba-tiba memperintahkan muka itu. Oke. Coba. Mungkinkah kau mampir hari ini? Muka marah. Bila tidak mirip kau, jadilah bunga matahari. Ekspresi senang. Mungkinkah kau mampir hari ini? Ekspresi sedih. Bila tidak mirip kau, jadilah bunga matahari.
acting, udah bisa jadi pemeran utama di teater musikal nextnya. Amin. Afirmasi positif Amin. dulu, Amin. guys. Amin. Tapi gila sih, kamu sangat-sangat potensinya banyak banget gitu. Kamu punya banyak kelebihan di dunia entertain ini. Ditambah kamu juga punya grup kan sekarang, ya kan? Oh iya benar. Apa namanya? Trio Reok. Trio Reok. Trio Reok tuh apa sih? Semacam trio macan kah? Sebenarnya karena kita suka ngereok aja sih, suka tiba-tiba bertingkah gitu. Nah, 3 orang ini sama-sama kayak gitu Kak, jadi Trio Reok. Oh, jadi namanya Trio Reok. Maksudnya bertingkah tuh gimana? Bertingkah tuh kayak tiba-tiba suka nggak jelas aja kita. Bercanda mulu Bercanda, gitu. terus kayak kalau nyeletuk kita ngakak aja. Terus bisa kalau kita bikin konten bareng tuh Kak, kita tuh udah ngebayanginnya kita udah ngakak duluan. Jadi sebelum kita syuting, kita tuh bisa kayak 5 menit kita ngakak dulu. Karena lucu banget. Berarti kayak gitu. kamu sama si Trio Reok ini tuh udah ke chemistry-nya dapat ya? Udah dapet ya? Jujur udah dapet. Meskipun kita baru ketemu? baru dari Maret. Maret ini? Yes. April, Mei, Juni, Juli. Baru 4 bulan. Iya, lamaan aku HTS-an sama orang sih guys. Gimana bakal tampil bikin grup itu ya. Tapi awal mulanya akhirnya kepikiran kayak kita bikin aja yuk ini Trio Reok. Itu awalnya gimana? Sebenarnya itu karena jadi dulu kakak aku, Kak Vira, dia tuh partner kerjanya Kak Kevin gitu. Terus akhirnya mereka berdua dapatlah chemistry-nya nyambung, terus punya visi misi yang sama, yaitu jadi content creator. Terus akhirnya kakakku ya sekalian aja sama si Femi gitu kan. Akhirnya ya udah aku gabung karena kita punya satu visi misi yang sama. Jadi kita sekarang tuh kayak lagi di satu perahu yang sama gitu loh untuk ngejar cita-cita. Oh, berarti kalian tuh punya cita-cita yang sama, yaitu menjadi content creator. Oke. Berarti kan itu salah satu cita-cita yang sekarang udah mulai tercapai itu, ya kan? Amin. Bukan udah mulai tercapai, udah tercapai. Gimana sih yuk? Ya pokoknya udah tercapai lah ya. Kamu anak teater juga udah tercapai gitu. Ini udah banyak nih perjalanan yang kamu laluin dong pastinya. Awal mula kamu merangkai itu gimana? Kayak trigger awal kayak, gue pengen gue jadi content creator aja gitu. Awalnya gara-gara apa tuh? Apa ya, kayaknya awalnya karena aku tuh seneng melakukan proses produksi. Misalnya, Ya udah jadi kameramen sekarang. Kamu suka proses produksi ya Kak? bener sih, kayak misalnya prosesnya kan panjang ya kalau produksi. Misalnya kita dalam bikin satu video kita harus brainstorm, kita ketik idenya, terus kita proses syutingnya, oke kameranya angle-nya gimana, ininya gimana, nge-shootnya gimana, apakah ada transition atau enggak, terus editing pakai gimana nih, ada yang perlu di zoom atau enggak gitu, sampai uploading, sampai bikin captionnya. Itu tuh kayak aku menikmati semua itu, kayak menikmati dari brainstorm, menikmati syuting, menikmati editing sampai uploading. Terus saat udah jadi tuh satu video itu tuh kayak puas banget karena itu kan cuma dari otak gue tapi akhirnya jadi dan ginian. sesuai ekspektasi gitu ya. Gitu. Itu seru banget menurut aku. Jadi akhirnya aku menjalankan yang aku suka gitu. Tapi kalau dipikir-pikir dari omongannya Femima ya, kayaknya jabatan-jabatan kita di sini agak terancam ya guys. Dia bisa ngedit, terus dia bisa jadi kameramen yang bagus juga. Oh dia nggak bisa satu, nge-host belum bisa. Juga masih aman. Kalian tidak aman guys. Tapi aku pernah jadi MC kok Kak. Jadi ambil ya. Satu-satunya itu aset aku cuma itu doang, mau yang lain soalnya. Oke, balik lagi nih ke content creator ya. Dilihat-lihat content creator sekarang udah banyak banget, dengan mereka pasti punya ide-ide baru gitu kan. Strategi kamu di dalam berkonten apa sih yang bisa bikin kamu bertahan? Karena kan pasti orang-orang mungkin ada masa-masa bosen gitu ya. Iya. Gimana cara kamu bertahan? Apa ya? Kayaknya jujur sama video yang kita buat kali ya. Maksudnya jujur sama video yang dibuat gimana? Misalnya kayak gimana? Misalnya kita lagi di fase sedih atau apa, ya udah kayak gimana ya bilangnya? Bentar, aku mikir-mikir. Gak apa, take your time. Misalnya kayak aku di teater musikal. Kayak aku seneng banget kan di teater musikal. Jadi yang aku eksekusiin adalah video betapa senangnya aku di teater musikal gitu. Jadi kayak aku nge-share-nya tuh secara jujur aja gitu, nggak dibuat-buat kayak aku pura-pura
seneng biar dibilangnya positive vibes atau apa gitu kan. Jadi kayak ya udah jujur aja lah apa adanya aja, kayak oke gue seneng banget ya udah gue bikin kontennya kayak gini. Dan kalau misalkan aku lagi sedih pun aku juga kadang nge-share kayak lagi kebingungan misalnya, itu kadang aku share juga kayak bikin konten justru dari apa yang kamu rasakan gitu ya. Oh, kayak misalnya kamu suka sama musik atau suka sama teater musikal, bikin konten teater musikal. Kamu emang people pleaser, bikin konten people pleaser gitu ya. Oke, berarti kalau aku suka marah-marah, konten aku harus marah-marah gitu. Gimana? Gimana coba, Wak? Kasih tahu lah, Wak. ya? Kalau konten marah-marah sebenarnya ada targetnya juga sih, kayak bisa dibikin entertain juga sebenarnya. Oke, ya bisa dibikin entertain juga ya. Tapi balik lagi deh ke kamu teater musik nih. Aktor yang paling kamu idolain lah, siapa? Di Menarik. teater musikal. Di teater musikal, aku tuh dari 2023 pas aku nonton Candides, itu tuh aku langsung mengidolakan Kak Gary Gerardo. Wih. Jadi Kak Gary Gerardo tuh dia pemain teater juga, dan pas aku ngeliat dia tuh kayak energi dia tuh kenceng banget, bener-bener yang bikin aku kayak wah, gue pengen ngejar cita-cita gue kayak gue ngeliat dia. Kak Gary, kayak dia tuh apa ya? Auranya terpancar gitu. Iya, kayak auranya tuh Aura besar bintang banget. Yes. Dan kamu pengen seperti dia berarti ya. Oke, berarti kamu kan kalau kita ngomongin Gary nih, dia pasti udah banyak melalui audisi-audisi gitu kan. Dia juga akhirnya bisa jadi pemeran utama karena udah banyak experience lah, ya kan. Sekarang aku mau ngetes kamu. Walaupun mungkin kamu experience-nya baru 1 gitu ya, tapi aku pengen lihat aja seberapa anak teater sih seorang Femima gitu. Boleh nggak contohin line dari teater musikal? Apa ya, sebentar. Bagian ini deh, ini teater musikal Joshua O Joshua ya. Boleh. Yang pas Jojo-nya Jojo-nya nggak boleh masuk rumah sama ibunya. Oke, boleh. Yang gimana? Coba. Tes seberapa anak teater? Oke. Jadi ini konteksnya dia sedih karena dia capek habis kerja tapi ibunya nggak bolehin Jojo masuk rumah. Oke, gimana? Bu, Jojo lapar, Bu. Bu, Jojo belum makan, Bu. Bu. Oke, harusnya gue belaga jadi ibu-ibunya yang galak ya. Gak boleh, Jo. Dengar aja, Jo, gitu ya. Kagak ada masuk gitu. Gue lebih cocok jadi ibunya. Dibanding Joshua ya, tapi enggak. Berarti cocok lah. Udah tinggal selangkah lagi menjadi apa tuh sebutannya kok di teater? Pemeran utama kan? Cast utama berarti. Ya, kita doain aja semoga Femi di next kamu jadi aktor di teater musikal, jadi benar-benar cast pertamanya. Amin dong semuanya. Kalau balik ke konten kamu nih ya, yang people pleaser itu, kamu orangnya people pleaser gak sih? Itu nyata atau enggak? Jujur enggak sih sebenarnya. Tapi enggak. I was. Aduh lo. Jadi dulu kapan terakhir? Kayaknya Kemarin? Kagak. SMP kayaknya deh. Pernah gimana contohin? Contoh kamu dulu yang benar-benar nyata, kamu gak enakan sama orang. Gini ya, kan aku tuh orangnya tuh bener-bener pelupa. Jadi setiap guru ngomong itu aku catet. Terus aku sampai rumah aku kayak mencatat dengan rapi, dengan warna-warna, aku stabilin segala macam. Nah, sekolah lah, besok ujian. Ya aku sering-sering buka-buka gitu kan. Terus temen aku kayak, Fem, aku boleh fotokopi nggak? Catatan kamu soalnya bagus banget gitu kan. Itu temennya aku guys ternyata. Bohong. Aku nggak pernah nyontek. Terus aku kayak, sebenarnya aku bukannya people pleaser sih, aku kayaknya ngerasa itu tidak merugikan aku. Kayak ya udahlah fotokopi aja kan ntar belajar masing-masing juga gitu loh. Cuma at the same time setelah aku pikir lagi kayak kasihan juga ya gue udah nyatet. Maksudnya gue udah catet di sekolah, gue catet ulang di rumah supaya rapi, tapi langsung di fotokopi aja gitu, kayak sebenarnya kasihan juga sih. Kayak, aku kalau ngeliat aku kecil tuh kayaknya lo kasih catatan lo ke temen yang paling deket aja deh, mungkin gitu kali ya. Gitu. Cuma ya itu, aku pada saat itu aku nggak mikir kalau usaha aku yang nyatet itu tuh besar gitu ya. Jadi kayak udah deh kasih aja deh. Nggak apa-apa deh gitu. Fotokopi aja nggak apa-apa gitu. Tapi ini pasti banyak banget
anak-anak bayi yang mengalami juga sih kayak Oh, iya. iya dong. Zaman aku juga dulu aku nyatet gitu ada, yuk aku fotokopi dong, nggak boleh kalau aku nggak izinin kan aja lu aja catat ulang kalau dia nyatet ulang aku nggak kasih Iya, gitu. make sense sih. Oke, nah tapi kan kamu bilang kalau itu dulu terjadi pas zaman SMP, kamu bikin kontennya sekarang gitu kan. Nah, kamu bikin konten si POV people pleaser itu tuh emang buat nyindir people pleaser atau gimana? Lebih kayak nggak nyindir sih, lebih kayak Biar sebenarnya kayak itu sadar iya, gitu itu ya. sebenarnya kayak itu hal lucu banget. Maksudnya kalau kita ngeliat people pleaser, dulu tuh kasihan banget, dulu tuh kasihan banget. Kayak lu tuh dirugikan banyak orang loh gitu sih sebenarnya. Kayak iya lu tuh sebenarnya pengen berbuat baik, tapi at the same time kebaikan lo tuh ternyata disalahgunakan gitu ya. Oke, Gitu iya sih. jadi kayak ada kalau people pleaser tuh pasti orang-orang banyak manfaatin dia gitu Iya, kan. jadi dimanfaatin. Oke, jadi dengan itu kamu akhirnya bikin konten supaya si orang-orang itu nyadar, people pleaser itu nyadar Iya. gitu ya. Oke. Kamu berarti pernah ketemu juga dong sama people pleaser in your real life? Pernah. Paling parah dia gimana? Paling parah dia tuh Dia mengiyakan apa gitu? dia jadi trauma Oh. sama suatu momen gitu. Contoh. Kayak pokoknya ada di momen dia tuh sampai ketakutan banget, sampai gemeter katanya saat kejadian itu terjadi. Maksudnya kejadian itu udah lama terjadi, tapi berapa 2 tahun kemudian ada yang nge-trigger gitu sih, ada yang nge-trigger terus dia sampai deg-degan, katanya dia sampai deg-degan dan gemeter. Terus aku kayak, kamu kenapa kayak gitu? Terus akhirnya ngobrol-ngobrol kayak, kayaknya karena itu dia apa gue trauma ya jadinya gitu. Sampai kayak gitu sih, aku sampai kayak bingung juga kan. Ya udah aku juga mau ngasih saran, bukan psikiater gue. Iya, lebih baik kalau kayak Dengerin gitu aja. kamu dengerin atau kamu saranin dia untuk Iya, yang berwajib. Kok berwajib sih? apa sih namanya? Profesional. Iya, Profesional gitu ya. Bener sih. Oke, kan kamu sering nih ngontenin tentang people pleaser gitu. Itu kamu parodiin kan. Ada nggak sih kayak tingkah-tingkah orang lagi yang pengen kamu parodiin buat konten kamu? Sebenarnya belum kepikiran sama sekali. Tapi kita ada plan untuk bikin parodi lagi dari reality show. Reality show? Kan kalau dulu kita parodi ini Indonesia's Next Top Model, jadi Bintara's Next Top Model. Nah, ada lagi nih yang kita mau parodiin. Apa itu, Wak? Tapi aku masih belum bisa spill. Masih secret. Oke, ya udah nanti kamu kasih tahu aku di belakang boleh kan? Oke, boleh. Terus nanti kamu kasih tahu ke aku, kamu mau parodiin aku, aku curi idenya gitu kan, nggak apa-apa dong. Oh Kan iya kamu- deh, nggak apa-apa. Nah ya gitu, Gitu ya. kan kamu people People pleaser pleaser. banget gitu. Oke, masih nih kita masih ngomongin tentang POV people pleaser. Cara kamu riset konten tuh gimana? Semuanya dari pengalaman pribadi kamu atau jangan-jangan kamu dapat curhatan dari teman-teman kayak contohnya nih yang terakhir yang aku sempat lihat tuh yang konten utang. Iya. Yang kayak lagi hutang tapi karena kamu people pleaser jadi kayak ya udah deh nggak apa-apa terus dimintain lagi uang buat Utangin dipinjam lagi. gitu kan. Kamu kasih lagi gitu. Itu dapat dari mana idenya? Jujur itu kita bertiga sih. Jadi kita tuh selalu brainstorm gitu. Aku, kakakku Kak Vira, sama Kak Kevin. Kita Oke. bertiga tuh pokoknya selalu brainstorm di tempat. Terus itu karena kita suka ngereok, kayak gitu suka apa tambel lagi gitu. Jadi kalau sekali kita misalnya ngebahas, oke ini tuh premisnya tentang orang nagih utang. Oke. Biasanya tuh apa sih yang diucapin? Gitu aja sih. Jadi kita brainstorm aja. Oh ceritanya gini aja, ada keluarganya kali yang sakit karena itu sesuatu yang urgent kan, kayak jadi prioritas banget. Oke itu udah satu dapat. Terus responnya apa nih? Jadi kita tuh kayak saling tektokan aja gitu di tempat. Dan kalau misalkan tektokannya misalnya kurang nih idenya, kayaknya jangan yang ini deh, kita bagusan yang ini. Makanya sampai kita ngebahas tentang itu mah didoain aja juga sembuh kayak gitu-gitu kan. Jadi itu sebenarnya based on, aku juga nggak ngerti sih. Based on apa yang kamu lihat aja di sosmed juga mungkin ya? Nah sebenarnya aku nggak pernah ngeliat juga tuh kayak. Kamu nggak pernah riset gitu? Kayak misalkan nyari di tweet, di X misalkan, di X gitu kayak kan banyak tuh cerita tentang orang lagi hutang atau cerita-cerita lain gitu. Kamu nggak pernah riset? Jujur nggak riset gitu sih. Mungkin kita tuh akan ngeriset kalau apa sih ceritanya lebih dalam kali ya. Maksudnya kalau itu kan
masih di luar banget. Kalau misalkan kita udah ngebahas tentang mungkin budaya atau apa, mungkin kita harus riset lagi, jangan sampai nyinggung gitu sih. Karena kita juga setiap bikin konten, kita tuh selalu mikir ini nyinggung orang nggak gitu. Kita selalu make sure, oke, kita ngebahas ini nyinggung nggak gitu. Jadi kita selalu mikir, oke, bahas ini nyinggung nggak, ada dari agama nyinggung nggak, karena kan kita nggak mau menyinggung siapapun gitu. Kita pure pengen entertain aja sebenarnya. Tapi kan kalau di medsos kan pada kritis kan orangnya. Jadi kita juga sebagai content creator harus kritis juga sama konten kita gitu. Ini nyinggung nggak? Kalau ada yang nyinggung, ada juga beberapa konten, nih kayaknya kita terlalu nyinggung deh, nggak usah deh gitu. Jadi kita buang aja. Tapi berarti kamu lumayan main aman banget ya di bikin konten, ya kan? Karena kita nggak mau nyakitin orang lain. Nah, tapi kalau misalkan aku bahasnya kayak sekarang banyak juga deh konten creator yang justru dia bikin konten dengan menyerang orang. Pendapat kamu gitu tentang yang kayak gitu gimana? Lo berani banget sih. Tertarik gak buat nyoba gitu? Kalau nyerang orang tuh kalau misalkan, tapi konteksnya nyerang karena emang pendapat dia benar atau karena pengen nyerang? Nyerang misalkan lebih ke arah misalkan si orangnya sebenarnya melakukan hal yang bukan tidak waras ya. Maksudnya melakukan hal-hal yang kayak di luar nalar kita gitu. Misalkan, boleh nggak ya ngasih contohnya kayak gini? Takut deh aku juga. Misalkan kayak, aku mau bikin meet and greet di masjid gitu. Nah itu kan pasti sebenarnya rada-rada ada pasti beberapa pihak yang kayak ngapain sih lu masa bikin konten di situ gitu. Nah terus biasanya suka ada orang yang nyerang pada saat itu. Nah kalau menurut kamu kayak gitu gimana? Sebenarnya kalau di sosmed saling kritik tuh nggak apa-apa sih. Cuma asal jangan pakai kata-kata yang apa ya, pemilihan katanya tuh kadang suka kasar gitu. Terlalu kasar gitu. Padahal kan kita bisa ngomongin baik-baik. Maksudnya kita diskusi aja. Itu kan media sosial juga ruang diskusi banget kan. Jadi kalau menurut aku sebenarnya silakan asal kayak ada poinnya gitu loh. Karena kan banyak orang yang cuma kritik, cuma ngatain aja gitu. Tapi gak ada solusinya. Gak ada solusinya, gitu. gak ada isinya gitu. Jadi itu sih kalau misalkan untuk diskusi gitu masih oke lah. Cuma asal pakai kalimat yang sopan juga gitu dan logis juga gitu, jangan cuma ngatain aja. Sekarang kita balik lagi ke dunia teater kamu ya. Dunia teater kamu ini kan sekarang kamu masuknya teater musikal. Sebenarnya kalau teater kan pasti ada yang teater tuh nggak selalu tentang teater musikal kan, ada teater yang lain kan. Banyak. Dan kamu ada nggak sih kayak tertarik buat ikut pentas teater lain gitu, tapi bukan yang musikal ya? Ada nggak? Kalau ada kesempatannya mungkin boleh dicoba sih. Yang kayak kamu pengen misalkan teater musikalnya dangdut, rock gitu, ada nggak? Pengen banget sebenarnya. Pengen banget. Yang mana yang kamu pengen? Kalau yang untuk saat ini aku tuh tertarik yang teater musikal dangdut itu loh. Apa tuh yang mana? Yang diproduksi sama Aulion. Oh, justru kamu tertarik. Dia lagi banget. open audition sampai tanggal 6. Kamu sudah audisi kah? Belum. Tanggal berapa guys? Sampai tanggal 6 Agustus Tanggal dia 6 opennya. Agustus. Terus kapan kamu mau audisi? Nggak tahu. Ntar lihat. Ntar lihat aja ya, tiba-tiba mungkin ada muka Femi muncul di sono gitu ya. Jadi pemeran utama. Tapi kamu bisa nyanyi dangdut? Nggak pernah nyanyi dangdut sih. Nggak pernah, belum pernah nyoba? Belum pernah nyoba juga. Terus kenapa kamu mau nyoba? Karena aku seneng banget. Karena aku seneng banget kalau aku nggak bisa, terus jadi bisa. Itu tuh kayak, ternyata bisa berprogres ya. Sama banget kayak pas aku di teater musikal Joshua. Itu kan aku jadi ensemble. Ensemble tuh kayak peran yang membawa emosi si momen itu gitu. Nah aku tuh jadi ibu-ibu penjual pasar, terus aku jadi rakyat kumuh, sama aku jadi balerina. Kalau balerina kan ada tekniknya sendiri lah, pembawaan diri gitu-gitu. Nah itu aku bener-bener gak ada experience balerina sama sekali. Terus akhirnya aku belajar lah sama temen teater yang ada di JOJ ini juga. Aku belajar balerina sampai akhirnya dia ada muter, gerakannya muter. Itu aku awalnya gak bisa muter sama sekali. Terus sekarang aku jadi bisa muter. Itu aku seneng banget. Kayak keren banget ya, kok dari nggak bisa itu. Berarti kamu tuh banyak belajar juga ya dari teater musikal itu gitu. Berarti kalau aku lihat kamu tuh suka belajar juga anaknya, iya nggak sih? Suka, aku suka belajar banget.
Dan kamu tadi juga sempat mention kamu suka di dunia Ilkom juga karena ada proses produksi. Di dunia content creator juga karena ada proses produksi. Kalau ngomongin proses produksi kan sebenarnya itu lebih kayak orang yang di belakang layar kan. Kayak ya produser, sutradara, kayak gitu-gitu. Kamu ada ketertarikan gak sih misalkan kayak nulis naskah buat teater musik? Ada nggak sih ketertarikan ke sana? Ada banget, Wak. Berarti kamu juga suka nulis, jangan-jangan? Sebenarnya aku tuh nggak bisa nulis sama sekali. Belum bisa berarti? Iya, belum bisa. Kayak mungkin harus, maksudnya cara menulis si teater musikal, kayak buku gitu kan pasti ada tekniknya sendiri kan. Nah itu aku tuh kamu belum tahu? Belum tahu sama sekali. Cuma aku emang kurang bisa nulis tuh pokoknya lebih jagoan sih kakak aku tuh, Kak Vira. Dia tuh kalau nulis pinter banget lah. Aku tuh mungkin aku lebih bisa ngeeksekusi ini kali ya. Berarti kamu saat ini lebih cenderung ke depan kameranya dulu nih. Iya gitu. betul. Oke, tapi misalkan suatu hari nanti kamu bisa mendapatkan pekerjaan itu gitu, nulis naskah buat teater. Apa kira-kira yang mau kamu tulis? Maksudnya kayak kira-kira teaternya, kamu tuh pengen teaternya tuh kayak gimana sih? Musikal juga kah? Atau teater apa? Horor gitu? Wah, seru banget. Aku pengen banget suatu saat bikin film horor, lebih ke film misteri gitu sih. Misteri itu aku suka, thriller gitu-gitu aku suka. Dan kalau musikal aku tuh pengen banget ngangkat kisah kakung aku. Jadi pokoknya kakung aku tuh sangat menginspirasi aku lah. Kakung tuh kakek BTW. Kakek aku tuh sangat-sangat menginspirasi aku, dan kayak kisah hidup kakung aku tuh kayaknya harus diceritakan ke seluruh dunia deh gitu. Jadi aku pengen banget bikin teater musikal tentang kakung aku mungkin. So sweet banget. Berarti untuk sekalian membuat kakung kamu juga happy ya dengan kamu bikin cerita. Dan kakung aku udah meninggal 2 tahun lalu. Jadi kayak oh my god. Berarti kayak untuk mengenang juga. Karena kan sesuatu yang kamu bikin itu bakal bisa dikenang untuk selamanya gitu ya. Amin. Wih, tapi aku agak lumayan tertarik sama obrolan ini nih. Maksudnya kayak kamu pengen bikin tentang kakung kamu tuh emang apa sih cerita di dalamnya? Yang bisa kamu spill dikit lah. Kakung aku tuh, dia tuh dari keluarga yang bisa dibilang yang bawah lah. Pokoknya banyak banget kesulitan hidup yang dia alami gitu kan. Dan kakung aku tuh kayak selalu kayak life goes on banget gitu loh, Kak. Jadi dia udah jalanin mau susah. Kayak move on-nya tuh cepet banget, kayak life goes on, lu tuh nggak boleh tersendak di masa lalu itu sih. Jadi kayak tabrak aja gitu. Tabrak terus, pokoknya kerjain terus. Tapi kayak at the same time dia sosok pendoa banget juga gitu loh, Kak. Jadi kayak hebat gitu deh. Aku ngeliat dia tuh kayak, kok bisa sih jadi kayak dia gitu. Berarti benar-benar yang menginspirasi kamu juga dalam kehidupan kamu ya, kasarnya mungkin sekarang. Bener. Nah, tapi kalau ngomongin tentang kehidupan gitu ya, kamu kan sebagai Gen Z, sedangkan kakung kamu tuh mungkin generasi X kali ya? Atau baby boomer? Silent generation. Silent generation tuh apa? Aku baru dengar. Kan silent generation, baby boomers, baru X, Y, Z, A. Jauh banget berarti ya? Jauh banget. Dia tahun 61. 61 mah ayah aku. Berarti atasnya lagi, atas 41. Enggak. 31. Aku lupa lagi, maaf ya kakung. Maaf kakung. Kakung kamu kan sangat menginspirasi kamu nih. Dia generasi silence itu, sekarang kamu generasi Z. Dimana generasinya jauh. Dimana generasi Z sekarang kerjaannya dibully sama masa. Manja, bla 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 gitu kan. Nah, kira-kira nih, kakung kamu berpendapat apa sih tentang kamu? Apakah kamu emang manja juga seperti generasi Z atau enggak? Kayaknya kakung aku nggak begitu tahu tentang si generasi ini sih. Cuma waktu itu di 2021 aku ingat banget kakung aku tuh bilang pokoknya kerjain semuanya yang kamu suka. Dan dia selalu bilang kayak dia selalu moto dia itu kaya tanpa harta, which is kaya yang dimaksud adalah kayak kebaikan yang kalian perbuat gitu loh. Gitu sih. Dan kakung aku selalu bilang semoga kamu bisa
membanggakan Indonesia, selalu ngomong kayak gitu. Amin. Amin. Aku jadi kayak apa ya yang aku bisa lakukan untuk Indonesia kayak gitu. Itu jadi siapa tahu kamu bisa jadi artis terkenal yang nanti langsung ke internasional gitu. damn, amin. Amin banget ya. Oke, ini seru banget nih ngobrol sama Femi terkait tentang dunia entertain yang kamu lagi cemplungi sekarang gitu ya. Dan berarti kamu selain content creator, anak teater juga pasti butuh sama baju-baju yang keren dong. Karena kan kamu sendiri seorang content creator nggak mungkin pakai baju-baju itu aja ya nggak sih? Iya, harus mikirin penampilan juga lama-lama. Betul, nih kamu udah lihat nih baju-baju di sini, tuh kan. Ada yang kamu keceng tas gitu tuh. Ini banyak tas lucu banget sih dua Iya ini. kan? Iya. Kamu mau beli? Mau. Belinya di YouStore, guys. Di mana tuh, Kak? YouStore itu kamu bisa, nanti kamu kan pengguna Bayu kan? Masuk langsung ke aplikasinya Bayu. Nanti di situ ada YouStore. Oke, jangan lupa. Oke. Udah download juga kan? Udah. Nah, nanti kamu tinggal cek-cek aja di situ ya. Oke. Dan pastinya kamu juga punya apa ya? Ada yang ingin mungkin kamu sampaikan gitu buat teman-teman Bayu, anak-anak Bayu di luar sana. Kayak gimana sih orang-orang yang di luar sana yang masih belum tahu passionnya apa, keinginannya apa gitu. Kan kamu udah menjalani banyak hal. Ada nggak yang ingin disampaikan? Coba. Kalau belum tahu, ya nggak apa-apa. Nggak usah nyari tahu terlalu dalam. Tapi yang penting kerjain aja yang di depan yang bisa dikerjain. Udah kerjain aja. Ntar juga lama-lama tahu. Karena kadang kalau misalkan kita terlalu nyari, malah nggak nemu-nemu. Tapi bias kita nggak cari malah ketemu. Itu sih. Ya, betul sekali anak-anak Bayu karena jawaban Femi menggambarkan Gen Z banget. Sumpah. Oh iya. Iya, ya kayak ya udah let it flow. Ntar juga kita bakal menemukan apa yang kita sukai dan kita harus mengerjakan apa yang kita sukai supaya selalu bahagia, gitu kan? Betul. Oke, thank you banget sekali lagi buat anak-anak Bayu yang udah pada nonton. Dan juga jangan lupa kalau misalkan kalian pengen nonton ini bisa nonton di aplikasi Bayu dan juga YouTube-nya Bayu. Jangan lupa follow semua sosial medianya Bayu. Dan yang terakhir kalau misalkan kamu pengen ngundang atau kamu pengen lihat bintang tamu lain, bisa langsung komen aja di bawah sini ya. Yaudah deh kalau gitu, ayo mewakili Femi. Kita pamit undur diri. Bye! Bye.